Gue selalu excited setiap ada kamera baru yang diluncurkan. Tapi feel-nya akan lebih beda lagi ketika ada sebuah brand yang mulai untuk bikin gebrakan yang tak terduga. Sebelum masuk ke informasi pertama, gue pengen ngasih tahu dulu kalau sekarang kita punya dua produk digital di mana itu ada preset foto buat kalian yang pengen fotonya terlihat lebih epic dan ada LUTs profesional juga untuk pengguna iPhone 15 Pro dan Pro Max biar bisa menghasilkan warna video bak seperti kamera mirrorless. Buat LUTnya sendiri, kalian selama bulan Mei ini bisa pakai kode promo diskon Mei buat dapat diskon Rp200.000 dan buat presetnya kalian juga masih bisa pakai kode lomba foto buat diskon yang sama di Rp200.000. Informasi pertama yang kalian nggak boleh ketinggalan, ini ada Lumix yang rumornya udah semakin kuat dan detail kalau mereka bakal menghadirkan sebuah kamera baru dengan nama Lumix S9. Kameranya ini cukup seru, full frame compact buat para konten kreator yang katanya sih bakal menandingi Sony ZV-E1. Sensornya sendiri yang bakal dipakai ini katanya bakal identik dengan si Lumix S5 Mark II, tapi dengan konfigurasi body buat kreator dan ya setup tombolnya juga untuk para konten kreator. Beberapa bocoran ada liatin kameranya dengan warna hijau dan juga merah yang menurut gua itu cakep banget ya. Jadi fix bukan warna hitam dan putih doang, di sini dia membawa penyegaran yang lebih menarik untuk para konten kreator. Lalu mengutip dari L Rumors, kamera ini bakal bawa lensa pancake 26mm f8 manual fokus secara gratis. Sebenarnya lensa yang angkanya agak aneh ya, tapi ya kalau memang gratis ya cukup oke. Tapi apakah ini jadi termasuknya lensa kit? Nggak tahu juga. Kalau gratis itu kan harusnya pilihannya cuma ini sama lensa kit beda lagi gitu. Jadi ya kita lihatlah nanti gimana dia bakal jualnya. Fitur unik yang dibawa di kamera ini ada sebuah tombol LUT yang gua rasa sebenarnya nggak terlalu necessary juga kali ya buat jadi sebuah dedicated button. Tapi nggak apa-apa, harusnya nice to have juga. Akan lebih menarik kalau tombol tersebut bisa dikustomisasi secara fungsi. Atau ya sebenarnya lebih oke ya dia kayak tombol event aja dan kita bisa kontrol LUT juga dengan kita atur di dalamnya gitu ya. Karena kalau dia udah jadi tombol dan ada tulisan LUT-nya, kayaknya agak unnecessary aja sih menurut gua. Tapi silakan kalian keluarkan pendapat kalian sendiri juga. Harusnya nggak lama lagi buat kameranya hadir karena dia secara teasernya terlihat kalau dia bakal diluncurkan di tanggal 23 Mei besok. So mari kita pantau aja. Lanjut, buat yang belum tahu, minggu lalu Fujifilm juga habis meluncurkan kamera terbarunya. Ada Fujifilm X-T50 buat APS-C dan ada juga medium formatnya dengan GFX 100S Mark II. Kita udah cobain si X-T50-nya dan udah ada reviewnya juga buat kalian yang tertarik buat cek. Simpelnya ini kamera yang bener-bener kayak Fujifilm X-T5 dalam ukuran bodi yang sangat compact. Speknya hampir semua sama, paling perbedaan yang paling signifikan menurut gue yang jadi agak kekurangan juga adalah baterainya karena dia masih pakai baterai Fujifilm yang lama. Belum pakai yang versi baru yang bisa dipakai lebih lama gitu ya. Tapi overall kamera yang cukup racun buat dipertimbangkan dan buat kalian yang ngejar ukuran kecil dengan hasil yang maksimal, menurut gua ini kamera yang wajib dilirik. Lanjut, ada kabar terbaru juga dari Canon yang cukup banyak dari kalian yang minta gua buat bahas. Jadi out of nowhere, Canon tiba-tiba memberikan development announcement dari Canon R1 atau R1 yang udah sangat lama dirumor-rumorkan kehadirannya. Sebenarnya gue pengen banget bahas kamera ini karena emang kita udah nungguin juga gitu ya kamera flagship utamanya Canon. Tapi announcementnya Canon sendiri itu nggak berisi informasi detail apa-apa gitu ya. Jadi cuma kasih tahu doang kalau mereka bakal keluarin kamera dan kamera ini bakal jadi flagship dengan performa tinggi. Dimana ya emang udah seharusnya gitu ya. Jadi dia nggak memberi gambaran-gambaran teknis, cuma autofocus makin bagus, gambar makin bagus dan lain bla 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 yang ya nggak bisa kita compare juga dengan opsi yang ada sekarang karena tidak ada angka-angka jelasnya. Terakhir, ini ada informasi terbaru juga seputar rumornya Sony ZV-E10 Mark II yang katanya mengalami sedikit delay. Jadi informasinya ini dari Sony Alpha Rumors dan dia mengklaim kalau katanya ini berasal dari reliable source-nya dia yang berarti udah ngasih rumor berkali-kali dan cukup akurat. Infonya ini kameranya baru akan ready di bulan Agustus nanti. Sayangnya nggak ada informasi jelas juga penyebab delay-nya ini apa, tapi salah satu spekulasinya
Alasannya mungkin karena ZV-E10 sendiri masih sangat laku di pasaran. Di chart-chart beberapa toko kamera, dia masih jadi kamera dengan penjualan 3 besar gitu ya. Dari 1, 2, atau 3, tergantung tokonya juga. Jadi ya, mungkin cukup masuk akal kalau belum dikeluarin. Dan statement tersebut emang valid juga di Indonesia. Kamera tersebut masih punya value yang sangat menarik buat dipertimbangkan. Makanya masih cukup laku banget gitu ya. Bukan cukup harus di depannya, masih laku banget. Tapi ya, kita tunggu aja. Semoga bisa cepat rilis dan membawa gebrakan besar juga untuk para kreator. Kayak yang dilakukan sama Lumix dalam waktu dekat. Walaupun ya masih spekulasi juga sih, kita belum lihat nanti ketika di launching dia bakal semenarik apa. Tapi ya, gue punya ekspektasi yang cukup besar dari kamera Lumix nanti. Oke, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturn News kali ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa berkarya.